Halo, apa kabar? Saya Hanif. Selamat datang di Babu Bibo Podcast. Di podcast ini bersama bakal kita bincangkan buku-buku dan karya sastra terbaru dan terpopuler abad ini. Juga nanti akan kita hadirkan penulis-penulis dan tokoh-tokoh sastra dan perbukuan ternama. Oke, jadi stay tune terus di Babu Bibo Podcast. Jangan lupa juga follow media sosial kita di Instagram @babubibo_ig, kemudian Twitter @babubibo_tw, dan follow juga channel Telegram kita di @babubibo_tg. Nah, di episode perdana Babu Bibo Podcast kali ini, kita bakal membedah sebuah karya menarik dari salah satu tokoh sastra atau penulis ternama di kota tercinta kita. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Apakah teman-teman bisa menebak? Penulis ini terkenal dengan karya-karyanya yang satir dan penuh dengan kosakata tajam. Kehadirannya di studio Babu Bibo Podcast saja bisa langsung membuat suasana di studio ini penuh dengan api perlawanan. Saya ngomong begini karena semenjak ada beliau, aura-auranya itu langsung berasa sepentomo. Mereka, oke, langsung saja. Ini dia beliau, Bung Joko Cahaya Asia. Selamat datang, Bung. Ya, selamat datang, Mas Hanif. Nah, oke. Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih, Bung? Ya, terima kasih ya sudah mengundang. Kesibukan saya hari ini ya seperti biasa, bertahan hidup, membaca, menulis, ya melakukan hal-hal biasa lah. Tidak ada yang spesial di kehidupan saya. Wah, jadi gini Bung, sebelumnya tadi maaf ya saya lupa, selamat datang di Babu Podcast. Jadi di podcast ini kita bakal ngobrolin tentang sastra. Nah, kebetulan nih Bung Joko jadi bintang tamu pertama kita. Nah, jadi kita di episode pertama ini Bung akan bahas buku Bung yang baru aja rilis. Tentu teman-teman udah tahu dong, buku apa lagi kalau bukan Senja di Tanah Sengketa. Nah, jadi Bung, terkait buku ini deh, terkait buku Senja di Tanah Sengketa ini, kira-kira apa sih Bung yang melatar belakangi Bung Joko sehingga menulis buku Senja di Tanah Sengketa ini? Oh ya, terima kasih ya sudah tertarik dengan buku saya. Latar belakang. Begini ya, sebelum membicarakan mengenai latar belakang, sebenarnya saya juga tidak terlalu niat untuk menulis buku tersebut. Jadi buku itu sebenarnya sudah saya tulis bertahun-tahun yang lalu dan saya biarkan draft kosong. Nah, kebetulan saya itu nggak punya uang. Akhirnya saya menemukan draft itu di harddisk saya ya. Coba saya kirim ke penerbit lah, kok ternyata mereka tertarik untuk menerbitkan. Jadi apa yang melatar belakangi saya menulis kisah ini itu sekitar berapa tahun yang lalu. Jadi ketika saya masih remaja, saya itu tinggal di sebuah daerah. Nah, daerah ini itu menjadi tempat saya bertumbuh. Nah, daerah tempat saya bertumbuh ini, takdir Tuhan ya, mereka menjadi tempat di mana akan dibangun sebuah proyek besar. Nah, sebagaimana selayaknya daerah, mau tidak mau kita harus mengalah untuk kepentingan bersama. Nah, jadi tanah ini itu kemudian dikorbankan demi kepentingan umum. Nah, tapi karena ada beberapa warga yang mereka terlalu mencintai tanah mereka begitu, jadi tanah ini kemudian dipertahankan oleh mereka. Nah, rasa cinta dan rasa pengorbanan yang berbeda inilah yang kemudian memunculkan adanya sengketa. Nah, jadi potret pertentangan ini atau sengketa inilah yang kemudian saya gambarkan atau saya ceritakan di buku saya tersebut begitu.
Oh, begitu ya, Bung. Kemudian, Bung, tadi kan diceritakan ya kalau latar belakangnya itu dari daerah atau tempat tumbuh Bung di masa kecil dulu. Nah, kira-kira terus dari tadi kisah tentang konflik antara pengorbanan dan kecintaan itu, di balik itu proses kreatifnya sendiri bagaimana sih, Bung? Jadi bagaimana Bung mengelaborasi pertentangan antara rasa cinta dan pengorbanan itu hingga bisa jadi buku atau kisah sebagaimana di buku Senja di Tanah Sengketa ini, Bung. Kira-kira gimana? Oh ya, untuk proses kreatifnya ya standar ya. Jadi sebenarnya itu kan kisahnya sederhana ya. Kalau saya omong di sini nanti terlalu panjang. Jadi silahkan teman-teman bisa baca buku saya, dibeli dulu tentu saja. Hehehe. Ya, jadi untuk proses kreatifnya sebenarnya saya itu hanya menuliskan premis awalnya saja ya. Karena itu kan lekat sekali dengan saya atau itu kan tempat tinggal saya di masa saya kecil. Ya, jadi sebenarnya saya itu hanya menuliskan sebagai diary saja. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, imajinasi saya bermain. Jadi pertentangan yang umum atau yang biasa itu kemudian mau tidak mau karena kita sebagai manusia ya naluriahnya tentu mempunyai imajinasi yang luar biasa. Nah, imajinasi saya yang terlalu liar inilah yang kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang sedikit berbeda. Nah, sebenarnya proses kreatifnya cuma itu. Saya cuma menuruti hawa nafsu imajinasi saya gitu. Jadi saya bebaskan aja. Karena kan kalau di dunia nyata itu kan kita terbatas ya. Kita itu kan tidak punya kekuatan apa-apa, cuma manut takdir. Nah, tapi kan kalau kita menjadi penulis atau kita di cerita kita, itu kan kita jadi Tuhan, ya kan? Kita bisa mengatur apa aja, hidup, mati, sakit, semuanya bisa kita atur sendiri. Itu kan luar biasa. Nah, kita sebagai manusia itu kan atau sebagai makhluk hidup ya, ini koreksi saja kalau salah, itu kan mempunyai sifat dasar untuk suka mengatur. Nah, di cerita inilah sifat dasar mengatur atau nafsu saya untuk menjadi penguasa itu saya penuhi gitu. Jadi makanya imajinasi saya bisa bergerak atau berjalan sedemikian liar. Nah, sebenarnya proses kreatifnya cuma itu gitu. Gitu, menarik. Jadi Bung Joko membebaskan Bung Joko sendiri atau imajinasi Bung sendiri untuk membuat cerita ini menarik begitu ya, Bung. Iya, ya sebenarnya itu hal yang mungkin bagi orang buruk ya, karena kan sebagai manusia atau sebagai makhluk yang bermoral itu kan seharusnya kita mampu mengendalikan nafsu kita ya. Tapi karena kelemahan saya, jadi saya membiarkan saja imajinasi saya untuk bebas begitu. Baik, Bung. Nah, mungkin agar teman-teman lebih tertarik nih, Bung, untuk mengulik lebih lanjut tentang buku Senja di Tanah Sengketa ini, kira-kira bisa nggak nih Bung Joko kasih clue atau mungkin petunjuk-petunjuk kira-kira hal-hal menarik apa ajakah yang ada di buku Senja di Tanah Sengketa ini, Bung? Untuk hal-hal yang menarik, ya menarik itu kan sebenarnya subjektif ya, tergantung pengalaman hidup seseorang gitu, selera gitu. Jadi selera orang itu kan bisa berbeda-beda. Saya pernah baca bahkan di buku apa itu kan selera orang itu terpengaruhi juga oleh kondisi biologis atau kondisi kimiawi di otaknya gitu kan. Nah, jadi ya saya tidak ya jadi hal-hal yang menarik di buku ini itu ada banyak sekali ya. Kalau bagi saya ya semuanya menarik karena itu semua adalah buah cipta dari imajinasi saya gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang bisa temukan di sini ada banyak sekali hal-hal yang akan sangat bertentangan dengan yang teman-teman atau pembaca semua temukan di kehidupan nyata. Jadi teman-teman yang biasa hidup di dunia nyata akan menemukan hal yang jauh berbeda di dunia yang saya ciptakan di buku ini.
Nah, seperti apakah itu? Silahkan dibeli dulu baru dibaca. Woi, menarik sekali ya, Bung. Kemudian nih, Bung, terlepas dari buku Bung yang luar biasa itu tadi ya, teman-teman di Babu Bibo Podcast ini juga kan kita kan memang penggemar sastra ya, Bung. Nah, meskipun banyak dari kita sampai sekarang masih tahap sebagai penikmat, pembaca gitu ya, penikmat atau pembaca sastra. Nah, kira-kira pasti dari kita ada, meskipun sedikit lah, pasti ada keinginan-keinginan untuk bisa naik kelas gitulah. Dalam artian kita bukan lagi sekedar penikmat, tapi juga bisa seperti Bung tadi melampiaskan hasrat atau nafsu untuk menciptanya menjadi sebagaimanapun menjadi seorang penulis gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih dari Bung Joko saran untuk calon-calon penulis, terutama untuk sobat-sobat Babu Biko yang ingin mungkin barangkali terjun ke dunia kepenulisan sebagaimana Bung Joko. Nah, kira-kira saran-sarannya dari Bung Joko bagaimana? Oh ya, saran ya. Saya sebenarnya juga bukan dalam kapasitas orang yang tepat untuk memberi saran ya. Karena sebenarnya kemampuan saya dibandingkan kemampuan teman-teman itu mungkin sama. Yang beda mungkin cuma jam terbangnya aja. Jadi kalau diminta memberi saran ya, saran saya cuma satu, perbanyak jam terbang. Menulis itu nggak harus bagus. Yang penting menulis saja dulu. Anak kecil itu kan kalau jalan ya apa dikasih tips sama orang tuanya? Kan enggak, mereka yang coba jalan, lama-lama bisa jalan sendiri. Nah, begitu juga menulis, silahkan teman-teman itu toko menulis saja. Hasrat untuk mencipta itu ada di setiap teman-teman. Jadi silahkan dilampiaskan nafsunya ya, toko menulis saja. Oh ya, baik-baik. Terima kasih Bung untuk sarannya. Nah, itu tadi teman-teman, saran dari Bung Joko mungkin bisa seperti yang tadi diomongkan Bung Joko ya, dilampiaskan saja hasrat untuk menulisnya, karena itu ya Bung ya, setiap kita memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pencipta, khususnya dalam tanda kutip di dunia yang kita ciptakan sendiri atau di karya yang kita hasilkan ya Bung ya. Ya kurang lebih begitu. Nah, oke, Bung dan teman-teman, tadi kan kita udah sedikit nih ngobrol-ngobrol mengenai buku dari Bung Joko. Nah, tapi kan dari tadi yang tanya saya terus nih. Nah, kayaknya nggak seru kalau cuma saya aja yang bisa tanya pada Bung Joko. Nah, saya tahu pasti banyak sobat Babu Bibu sekalian yang ingin bertanya langsung pada beliau Bung Joko. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mention kita di Twitter @babubibo_tw atau reply story Instagram kita di @babubibo_ig. Bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan buku Senja di Tanah Sengketa gratis, edisi khusus bertanda tangan Bung Joko Cahaya Asia. Oke, silahkan yang ingin bertanya, masih ada waktu. Nanti saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Bung Joko ya. Siap ya Bung Joko ya? Ya, siap. Saya di sini kan untuk melayani Anda semua. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari @airmancur. Ya, dari @airmancur, beliau bertanya begini, Bung. Sobat ini bertanya, Bung Joko, kira-kira bagaimana mengatasi rasa malas yang muncul untuk menulis, Bung? Karena saya seringkali terkadang tiba-tiba semangat untuk menulis, namun ketika saya mulai menulis setelah lama kemudian saya tiba-tiba malas sehingga saya tidak melanjutkan lagi untuk menulis. Nah, kira-kira gimana nih Bung jawabannya, Bung? Mau langsung dijawab atau kita baca pertanyaan berikutnya? Oh, langsung saya jawab saja ya, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu silahkan Bung bisa langsung dijawab. Oh ya, tadi apa pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya kira-kira bagaimana mengatasi rasa malas saat menulis, dari @airmancur. Gimana Bung, silahkan. Oh ya, rasa malas saat menulis ya. Ya sebenarnya rasa malas itu ya bukan sesuatu yang harus diatasi. Malas itu ya alami. Jadi ya
Kalau teman-teman lagi nulis kemudian males, ya sudah, berhenti saja. Saya itu juga kalau nulis enggak sekali duduk. Menurut saya itu termasuk, ya ini subjektif saja ya. Ini teman-teman bisa tanyakan ke penulis-penulis yang lain. Tapi kalau saya yang ditanya, ya saya sendiri tidak tahu ya, karena saya sendiri tidak pernah melawan rasa malas saya. Saya itu hidup hanya menuruti saja. Karena saya sadar diri di dunia ini kan kita itu sebenarnya tidak berkuasa. Kuasa kita ya mentok di dunia yang kita tulis begitu. Jadi kalau saya merasa malas ya biasanya, ini pengalaman saja, ya saya berhenti. Saya melakukan aktivitas lain. Nah nanti kalau sudah tidak malas lagi ya saya nulis lagi, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya tipsnya ya sudah tidak apa-apa. Kalau lagi nggak mood menulis ya sudah, berhenti saja. Nanti dilanjut lagi begitu. Oh ya ya, jadi begitu ya. Untuk tadi siapa? Air Mancur. Jadi kalau tips dari Bung Joko tadi, kalau lagi males ya udah ya Bung ya, kita istirahat dulu gitu. Jadi teman-teman nggak usah terpacu atau tergesa-gesa untuk segera merampungkan gitu. Dinikmati saja. Nah, dan rasa malas ini kita nikmati sebagai bagian dari proses gitu. Jadi kalau tips dari Bung Joko tadi, nggak apa-apa kita beristirahat sebentar, tapi kemudian nanti kita lanjutkan kembali. Begitu ya Bung? Iya, iya, begitu Mas, begitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari @lambe curah ya. Jadi dari @lambe curah ini, permisi Bung, mau bertanya, kira-kira untuk mendapatkan inspirasi menulis itu dari mana ya Bung? Saya ingin menulis tapi kok sepertinya tidak punya ide terus. Nah, kira-kira begitu saja Bung, mohon jawabannya. Nah itu Bung, dari @lambe curah. Jadi bagaimana caranya untuk menemukan ide? Nah kira-kira gimana nih Bung? Oh ya, ide ya, menemukan ide. Tadi siapa itu? Lambe curah Bung. Lambe curah ya. Lambe curah ini tadi bilang dia nggak punya ide. Saya rasa itu orangnya itu bohong. Karena ya setiap orang itu pasti punya ide, punya pikiran. Ya kalau nggak punya pikiran ya mati. Ya toh, orang gila saja itu paling juga pasti mikir itu. Cuman kita nggak tahu apa yang dipikir kan. Orang sakit juga mikir kan. Kadang orang bisa sakit juga kan karena pikiran. Nah jadi kalau tadi bilang gimana cara mencari ide, sebenarnya kamu itu udah punya ide. Ide itu kan pikiran. Kamu udah punya pikiran. Mungkin nanti bisa lebih melatih kepekaannya saja. Jadi cara cepat kalau dari saya ya, menemukan ide, sebenarnya itu bukan menemukan ide, lebih tepatnya menemukan ide yang bagus untuk ditulis itu. Nah yang bagus atau yang menarik ini kan yang orang itu beda-beda standar menariknya gitu. Kadang sebenarnya itu kita punya ide tapi karena kita menganggap tidak menarik ya, akhirnya tidak kita tulis karena nggak kita anggap itu sebagai ide. Nah tipsnya gimana ya, kalau dari saya begini saja ya. Untuk siapa tadi? Lambe curah Bu. Lambe curah ya. Jadi begini saja Mas atau Mbak Lambe curah. Untuk menemukan ide yang menarik itu, saya kasih ciri-ciri untuk mengidentifikasinya saja ya. Jadi untuk mengidentifikasi ide yang menarik untuk diceritakan, itu tuh ide yang kalau kita itu serasa ingin menceritakan atau kita ketika mengalami itu ingin ngobrolin ke orang lain gitu. Misalnya ketika kita baru main terus kita melihat suatu peristiwa. Nah, terus ketika kita main atau ketika kita kumpul sama teman-teman kita terus cerita, "Wih, teman-teman, tadi saya melihat ini." Nah, itu adalah ide yang menarik itu tadi. Jadi ide yang menarik itu tadi ya, ketika misalnya ketika kita baru main terus kita menemukan, terus kita ketika main kita menceritakan sesuatu. Nah yang kita ceritakan itulah contoh ide yang menarik, cuman kadang kita nggak menyadari aja. Jadi saran untuk tadi ya, siapa yang tanya itu silakan ketika menemukan hal yang menarik itu biasanya kan kita langsung ceritakan terus lupa. Nah ini dicatat aja, banyak nanti pasti. Nah
nanti itu bisa dirangkai satu-satu, bisa digabung atau diapakan, itu akan menjadi kumpulan ide-ide yang menarik. Begitu jawabannya kira-kira dari saya. Oh ya, terima kasih Bung. Jadi itu ya tadi untuk mengambil curah tentang gimana sih cara mencari ide. Jawaban dari Bung Joko adalah sebenarnya ide itu selalu ada, hanya saja kita yang kurang peka. Jadi kalau saran dari Bung Joko tadi, ketika kita menemukan ide, kita tulis agar nanti kita bisa menuliskan atau menggunakan ide itu ketika dibutuhkan. Kemudian tadi juga dikasih tahu ciri-ciri ide yang menarik dari Bung Joko adalah misalnya ketika kita menemukan peristiwa terus kita merasa ingin menceritakan peristiwa itu kepada teman. Nah, itu adalah salah satu contoh ide yang menarik. Gitu ya, Bung, kira-kira. Iya, begitu. Ya, oke. Berikutnya coba kita cari kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekali lagi bisa mention kita di Twitter @babubibo_tw atau reply story Instagram kita di @babubibo_ig. Bagi penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan buku Senja di Tanah Sengketa gratis edisi khusus bertanda tangan Bung Joko Cahyasia. Oke. Oh ya, ini ada satu pertanyaan. Mungkin ini kita jadikan pertanyaan terakhir dari pendengar ya, Bung. Ya, saya manut Anda saja, terserah. Dari @air hujan. Nah, jadi @air hujan ini tanya gini nih, Bung. Misi Bung mau tanya gimana caranya mengatasi ketika kita tiba-tiba blank saat menulis atau writer's block. Nah, karena saya sering mengalami itu nih, mohon jawabannya, terima kasih. Nah, itu Bung tadi dari siapa tadi penanyanya bertanya bagaimana mengatasi writer's block. Writer's block ya, jadi berhenti ketika menulis. Ya, kalau boleh cerita, sebenarnya saya dan mungkin beberapa teman-teman penulis yang lain itu sebenarnya juga sering mengalami hal itu. Nah, untuk mengatasinya gimana? Nah, jadi kalau saya biasanya tadi kan di awal tadi untuk penanya siapa tadi itu kan yang soal ide. Jadi kan saya memberi saran untuk mencatat ide-ide. Nah, itu kan pasti banyak. Nah, jadi saya biasanya dari ide itu kan nggak kadang nggak semuanya banyak ide itu kita jadikan satu cerita. Kadang kan satu cerita itu cuma satu ide atau dua ide. Nah, karena idenya banyak, jadi saya kadang dalam satu waktu, misal dalam satu tempo ya, 1 tahun itu kan saya nggak hanya menulis satu karya di tahun yang sama ya, atau di waktu yang sama, itu kan saya nggak hanya menulis satu karya. Nah, jadi saya biasanya menulis beberapa karya sekaligus, 1, 2, atau bahkan sampai 4 itu pernah. Nah, jadi ketika saya menulis satu karya, kemudian saya mengalami writer's block seperti yang tadi ditanyakan, ya saya biasanya pindah ke karya yang lain atau ke ide yang lain. Jadi ketika di ide yang lain, nah saya meneruskan di situ gitu. Saya ketik lagi aja gitu. Nanti kalau di hari berikutnya ketika kita menulis, kok ternyata itu nggak masuk, ya sudah dihapus saja. Sekarang kan kita ngetik sudah pakai komputer ya, nggak pakai mesin ketik. Jadi ketik hapus saja tidak apa-apa gitu. Ini beda loh ya, tapi writer's block sama males. Kalau males tadi ya sudah, itu memang kita harus berhenti ya, kita artinya jenuh tapi nanti menulis lagi. Nah, kalau writer's block ini kita masih ingin menulis tapi kok macet, enggak mentok, itu enggak menemukan cerita, ya udah pindah ganti ide aja. Kalau saya biasanya begitu. Oh ya, terima kasih Bung. Ya, itu tadi ya siapa yang bertanya mengenai writer's block. Jadi untuk mengatasinya, kalau tips dari Bung Joko, kita bisa berpindah ke ide cerita yang lain. Ya, oke. Tak terasa nih ya Sobat Babu Bibo, sudah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng Bung Joko. Karena ini edisi pertama, saya kira mungkin nggak usah lama-lama gitu ya. Nanti kita bisa lanjutkan di episode-episode berikutnya. Terima kasih Bung atas waktu dan jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sobat Bobiku sekalian. Ya, selamat juga kepada sobat yang beruntung.
tadi sudah dipilih, silahkan bisa dicek di channel Telegram kita @babubibo_tw. Silahkan ditunggu buku Senja di Tanah Sengketa edisi spesial. Kami kirim ke kediaman sobat. Untuk sobat yang belum beruntung, tenang, sobat masih bisa dapatkan buku Senja di Tanah Sengketa ini di toko-toko buku kesayangan sobat. Bisa juga sobat dapatkan via marketplace online mumpung masih tersedia. Nah, soalnya kata Bung Joko, buku ini dicetak terbatas ya, Bung. Nah, wah iya ya, saya tuh enggak perlu banyak-banyak ya. Cukup segitu saja sudah cukup. Nah, itu ya teman-teman, makanya sebelum kehabisan silahkan ya dapatkan buku Senja di Tanah Sengketa ini. Tadi banyak hal yang menarik. Oke Bung, terakhir sebelum kita berpisah dengan pendengar, barangkali bisa memberikan sedikit closing statement buat sobat Babu sekalian. Oh ya, closing statement ya. Ya kalau dari saya cuma satu ya. Silahkan buku saya dibeli dan rasakan dunia saya itu seperti apa gitu. Oke ya. Oke, itu tadi dari Bung Joko ya. Silahkan dibeli bukunya. Oke ya, terima kasih Bung Joko. Terima kasih sobat pendengar. Tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan, jangan lupa membaca. Sampai bertemu di